bertugas di Poliparu, Polidot Rumah Sakit Ansari Saleh. Terima kasih kepada tim PKRS yang sudah membantu sehingga bisa terlaksananya penyuluhan hari ini dengan baik. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengetahui ya. Jadi TBC ini penyakit yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Prasejarah itu apa? Berarti zaman sebelum nenek moyang kita itu mengenal tulisan, sebelum mengenal baju ya, itu sudah ada ditulis di dinding-dinding gua pada zaman itu. Jadi saking kuatnya kuman ini ya. Jadi dari zaman prasejarah sampai zaman 2025 yang kita mau ke Mars, yang kita mau pergi ke luar angkasa, kuman ini masih bertahan, masih hidup ya. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, berarti kuman ini punya kemampuan untuk bermutasi, untuk melindungi dirinya. Misalnya gini, pian lah, misalnya pian ini sering anaknya dibully, ya, misalnya ada anak, jangan mau dibully lah, misalnya gitu. Nanti kayak ini, pian pelajari ke anak itu loh. Lama-lama anak pian akhirnya tahan dibully, malah mungkin bisa melawan orang yang dibully. Seperti itu juga kuman, dia punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap obat, terhadap imunitas kita atau kekebalan tubuh kita, ya. Jadi penyebab dari TBC ini adalah makhluk hidup ya, bukan udara yang kotor, bukan karena salah makan ya. Jadi ada kuman makhluk hidup yang masuk terhisap ke dalam paru-paru Bapak Ibu sekalian ya. TBC ini pintar ya. Jadi kumannya sendiri ini dia mempunyai dinding sel. Dinding sel itu kayak apa ya Pak Ibu ya? Jadi dia itu punya baju yang tebal. Nah, bajunya itu kadang-kadang tidak bisa ditembus oleh obat-obat TBC. Makanya dari itu kalau misalnya ada keluarga atau pian sendiri minum obatnya itu tidak sesuai dengan dosis atau kurang dosis, itu malah membuat kuman ini menjadi kebal ya, kebal terhadap obat-obat yang sekarang ada ya, yang sekarang ada masih ada ini ya. Kemudian TBC ini tidak hanya menyerang paru-paru saja, misalnya dia ada ketemu tetangga, nah sakit apa? Sakit TBC tulang, nah bisa kuman itu menyerang menyerang tulang, bisa Bapak Ibu ya. Jadi saking apa yo, tanda kutip ganas ya, dia itu bisa menyerang kemana-mana, menyerang hampir semua organ dari tubuh kita ya. Mulai dari kulit itu bisa diserang, mulai dari apalagi ya, kelenjar yang sederhana ya, kelenjar seperti itu, atau yang paling berat sampai menyerang selaput dari otak kita Bapak Ibu, bisa diserang ya. Itu juga kasusnya banyak, bukan kasus 1, 2, 3 tapi banyak ya. Dan Indonesia sendiri Bapak Ibu, Indonesia sendiri ini merupakan urutan kedua sedunia ya, setelah India. Jadi kenapa dari tahun ke tahun kita selalu mengedukasi, melakukan penyuluhan seperti ini, kenapa tidak berhasil? Kenapa masih banyak kasusnya itu tidak malah terjadi penurunan, malah terjadi peningkatan ya? Kenapa? Karena malu ternyata, karena stigma itu masih melekat di masyarakat kita. Kalau ada keluarga, salah satu keluarga yang kena TBC itu aib, nah berarti orang yang miskin, rumahnya jorok, rumahnya kumuh, ada pernah dibuka-buka anunya. Jadi itu masih melekat di masyarakat kita Bapak Ibu. Tidak malah dianjurkan untuk berobat ya, tidak malah dianjurkan untuk pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit, malah disembunyikan. Maka lain batuk TBC itu batuk biasa aja
karena perokok sidin itu nah hari-hari perokok, jadi makanya batuk, ya seperti itu. Malu ya, malu punya ada keluarga yang ada penyakit TBC. Apalagi misalnya kalau keluarganya ini bermobil, ya punya kendaraan, nah bermobil tapi ternyata ada keluarganya yang TBC, ya malu, jadi malu ya, kayak gitu. Padahal itu tuh semakin tidak dibawa ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, dibawa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, tidak diobati, akan menularkan ke orang-orang terdekat terutama, ya. Kenapa itulah di Indonesia kasusnya masih sangat tinggi, ya, karena masih ada stigma bahwa anak TBC harus kada boleh lagi, ada yang sampai keluarga yang kena TBC makan disendirikan, ya, tempat-tempat makan disendirikan. Kuman TBC ini menularnya lewat udara saja, Bapak Ibu, ya, tidak lewat ludah, macam ludah dari bekas makanan itu. Kalau kemudian dicuci bersih, hilang itu kuman mati, ya. Kalaupun di udara itu sebenarnya memang bisa bertahan beberapa jam, ya, tergantung kondisi tempatnya, ya. Kalau semakin kondisinya itu tidak terbuka, ya, kemudian tertutup, ber-AC, itu mungkin lebih lama bertahan kuman TBC-nya di dalam ruangan tersebut, ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada kemudian salah satu anggota keluarga pian yang sudah diberitahukan dokter bahwa ini TBC, harus punya inisiatif. Nah, berarti serumah ini harus periksa, berarti yaitu jangan malah ditutup-tutupi. Ada batuk, ada apalagi yang kemudian ini suami istri, ya, pasti ini kontaknya lebih erat lagi, ya Bu, ya. Jadi tidak harus kemudian malu, ya. Oh, berarti ini ada yang sudah kena TBC, diperiksakan semua. Oh ya, ini harus periksa ini. Oh ya, kita datang ke puskesmas. Ini nggak ada gejala batuk sama sekali. Ini nanti di screening di puskesmas, ya, atau di rumah sakit. Seperti itu, ya. Kalau orang serumah atau yang tinggal serumah dengan pasien TBC tadi itu mau untuk melakukan screening, ya. Screening itu artinya gini Bapak Ibu, dia tidak pasti kena TBC. Jangan takut, ya. Karena TBC pulang, nah muncul kalau TBC pulang ini diobati, ya. Kalau jangan kemudian tidak ada batuk, kada beperiksa. Padahal suami istri nih pasti kontak erat ini, ya. Seperti itu. Atau anak yang kurang dari 5 tahun usianya, punya anak misalnya abahnya positif TBC, punya anak kurang dari 5 tahun, misalnya umur 3 tahun. Nah, itu malah harus jadi notis, ya Bu, ya. Harus jadi perhatian bahwa ini harus dibawa ini ke dokter anak atau ke puskesmas terdekat, karena rentan dia tertular dari abahnya, ya. Tapi jangan pula kayak ini, nah ini dari pian, nah gara-gara pian, nah jangan, ya Bu, ya. Jangan, ya Dek, nggak boleh gitu, ya Bu, ya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita obati. Jangan kemudian saling lempar. Ini dari mana ini penularannya ini? Dari Bu Dokter tadi itu ini menular nih, dari mana ini berarti? Iya berarti lah. Jadi saling menuduh, ya, nggak saling support, ya. Padahal pengobatan TBC ini Bapak Ibu itu durasinya lama, nggak sedikit lama, ya, minimal 6 bulan. Meskipun keluhannya itu sudah tidak ada lagi selama 2 minggu atau selama 1 bulan, obatnya terus lanjut sampai 6 bulan minimal, ya, setiap hari. Oleh sebab itu perlu butuh dukungan dari keluarga, Bapak Ibu, karena yang mengantar siapa ini? Ada yang mengantar, jadi kada minum obat karena kada ada yang mengantar, gitu, ya. Jadi harus disupport oleh keluarganya. Ayo dia minum obat, jangan kada minum obat lagi Bu Dokter, karena kalau kada minum obat pian jadi kebal obat, kena pian ngalih, pian nanti sembuhnya. Nah itu, ya Bu, ya, harus Bapak Ibu, ya, harus saling support. Bisa sembuh 100% TBC ini, ya. Ya seperti kayak penyakit kanker yang sekarang pengobatannya itu meskipun sekarang sudah ada, tapi angka keberhasilannya itu masih rendah, ya. TBC ini bagus 100%.
Meskipun sembuhnya itu dengan berbagai macam ya. Ada yang sembuh 100%. Artinya sembuh 100% itu sembuh tanpa ada kunat. Ada yang sembuh tapi dengan kunat, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini sekarang bulan Maret ya, bulan Maret 2025 ini tema yang diambil peringatan kali ini adalah Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata ya. Jadi aksi nyata itu tidak hanya langkahnya di edukasi seperti ini ya Pak ya. Tidak hanya langkahnya di penyuluhan saja, tapi Pian juga sebagai orang yang penyampai pesan dari kami. Nah, misalnya ada keluarga, nah ikan batuk-batuk lah, berapa lama sudah batuknya? Nah, udah tahu nah, sudah minum ini, obat ini 1 bulan sudah ada ampi-ampi. Loh, ada batuk darah lah. Ada, tapi sedikit-sedikit anunya batuk darah, kalaunya batuk aja. Nah, anulah kada menggurui Pian lah. Pian ke aja ke puskesmas, ada jalur dokter semalam itu pemeriksaan ya Bu ya. Dianjurkan Bapak ya, ada usah malu, jalur dokter biasa aja, atau penyakit biasa aja. Ada yang penyakit yang wow, yang penyakit yang memalukan, bukan, itu penyakit biasa aja, penyakit yang bisa disembuhkan ya. Ada Papa juga, ada orang TBC, ini kenapa ada Papa gitu ya. Jadi Pian ini sekarang sebagai pembawa pesan ya Bu ya. Jadi ada aksi nyata, Pian ini pembawa pesan untuk keluarga terdekat, tetangga Pian ya, tetangga Pian. Untuk apa? Untuk menyebarkan informasi Bu. Jadi nggak hanya Pian aja ya, nggak hanya Pian aja yang mengetahui, tapi juga lingkungan terdekat, tetangga terdekat, keluarga terdekat ya. Jadi ketika gerakan ini sudah luas ya, gerakan ini sudah tidak hanya berupa edukasi tapi berupa aksi nyata ya. Kita harapkan nanti Indonesia 2035 itu sudah ada eliminasi Bu, eliminasi TBC. Target dari pemerintah itu 2035 itu Indonesia eliminasi TBC. 2050 Indonesia bebas TBC ya. Sekarang kita di 2025 kita masih ranking kedua sedunia. Agak berat ya, 2025 ke 2035 berarti 10 tahun. Kita punya waktu 10 tahun Bapak Ibu ya untuk melakukan eliminasi TBC di Indonesia. Apa sih Dok eliminasi TBC itu? Eliminasi TBC itu bisa tercapai kalau dalam 1 juta masyarakat ya Bapak Ibu, dalam 1 juta masyarakat itu ada 1 aja pasien yang kena TBC ya, seperti itu ya. Dalam 1 juta masyarakat ada cuma 1. Misalnya sekarang kita 200 juta penduduk, berarti berapa Mbak? Berarti cuma ada 200 kasus aja di Indonesia. Nah sekarang kasus di Rumah Sakit Al-Sari Saleh aja Bu, lebih dari itu Bu. Tiap bulan itu ada penambahan lagi. Nah, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini Bu bisa membuka cakrawala pikir Bapak Ibu sekalian bahwa ini penyakit ini harus kita sama-sama. Karena apa? Kalau kita tidak sama-sama memberantas, mungkin tidak kita yang kena, anak cucu bisa terkena. Nah, kalau terkena TBC ini pasti akan mengganggu. Misalnya kalau yang anak-anak apa? Jelas, ya kan? Akan mengurangi, misalnya dia harus masuk sekolah ternyata harus berobat atau harus opname, ya seperti itu ya Bapak Ibu ya.